Di tengah geliat pembangunan yang sering digaungkan, masih ada jalan yang seolah dilupakan seiring berjalannya waktu. Bukan sekadar jalan desa, jalan ini adalah jalur alternatif yang menghubungkan antara jalan nasional dengan jalan AMD. Seharusnya menjadi jalur penting untuk mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Tapi sayangnya, selama 15 tahun, jalan ini justru jadi simbol dari pembiaran dan janji yang tak ditepati. Nama saya Refli. Saya di sini sebagai warga kampung Cekecilir. Untuk jalan raya Kadomas, ini teh jalan raya Kadomas udah rusak parah sebenarnya. Rusak parah mungkin hampir 70% lebih lah. Dan itu udah berapa lama, Pak? Udah hampir 15 tahunan. Nggak ada yang ini ya? Nggak ada. Belum ada Kalau inisiatif pengukuran udah berapa kali, Iya. cuma nggak ada tindakan. Oh iya. Ya cuma gitu-gitu doang. Tiap hari. Karena tinggalnya di sini ya, Pak? Ya karena tinggalnya di sini tiap hari. Pertama sulitnya akses ya, jadi bikin ribet. Terus kedua kendaraan tuh jadi gampang rusak. Sering. Lebih dari 5 kali? Lebih. Oh. Lebih. Dan itu di sekitar sini apa? Di atas-atas juga ada? Sini di atas juga ada. Oh. Karena ini kan sampai bawah juga ya? Sampai bawah. Ya. Warga sudah terlalu sering mengeluh, mengadu, bahkan berharap. Tapi semua hanya berakhir pada satu kata. Janji. Janji perbaikan yang tak jua datang. Sebagai bentuk kekesalan, warga mulai melakukan hal yang tak biasa. Mereka menanam pohon pisang di lubang-lubang jalan sebagai sebuah simbol diam tetapi penuh makna. Jalan ini dibiarkan rusak parah, penuh lubang, becek di musim hujan, dan berdebu di musim kemarau. Aspal lama telah mengelupas, menyisakan batu dan genangan. Bahkan batu kerikil pun menjadi saksi dari kerusakan jalan. Bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang kali, dan sejak bertahun-tahun yang lalu. Nama saya Basrani Azhar. Di sini saya sebagai pengendara kendaraan mobil atau motor yang sering melewati Jalan Kadomas ini. Seperti yang kakak lihat ya, di sini jalannya rusak parah dan ini udah udah dari aku waktu SMP. Bahkan waktu SD tuh udah mulai rusak dan SMP tuh parahnya. Jadi kayak udah lama banget jalannya rusak tapi nggak ada kebijakan yang baru untuk bikin jalanannya dibenerin gitu. Kenyamanan aku kan sering banget ngelewatin ini ya buat kerja. Aku kebetulan kerjanya alternatif jalan tuh ini. Nah aku kalau misalnya mau kerja pagi-pagi harus ngelewatin ini karena dia lebih cepat, jalan di sini tuh lebih cepat karena alternatif. Jadi kenyamanannya, apalagi kalau misalnya telat nih aku, jadi harus buru-buru tapi nggak bisa buru-buru karena kebanyakan jalannya yang ya seperti kakak lihat lah ya, ada yang bolong-bolong, ada yang rusak parah, batu-batuan gitu. Jadi mengganggu kenyamanan cukup mengganggu. Nah kadang tuh dampaknya aku kan kadang pakai mobil atau nggak pakai motor, kadang diantar ayah atau naik motor sendiri gitu. Nah sebenarnya dampaknya kalau kendaraan, misalnya kalau kendaraannya mobilnya ceper gitu, kadang ganggu juga, kadang kegores atau ada suara duk gitu kena mobil. Jadi kalau mobilnya ceper itu ganggu banget karena ada yang kayak batu-batu gitu, itu ganggu. Nah kalau aku naik motor, kadang tuh motor karena sering rem, ini kan apalagi jalannya turunan ya kayak agak turunan dikit gitu. Nah itu tuh udah jalan rusak terus turunan, jadi aku harus ngerem gitu. Jadi hati-hati dan ngerem. Kadang remnya aja sih yang kadang harus sering dicek atau kadang ya kayak gitulah gitu. Jadi itu sih menurut aku dampaknya. Harapannya sih segera dibangun ya,
Karena kan udah 15 tahun nunggu Iya. jalan untuk diperbaiki. Ya pengennya sih secepatnya gitu. Karena ini juga jalan pintas Ini ya? Jalan alternatif. Iya, alternatif dari AMD ke jalan nasional. Iya. Iya. Kami tak menuntut jalan tol. Kami hanya ingin bisa melintas tanpa harus takut jatuh atau rusak kendaraan. Sampai kapan janji tinggal janji? Sampai kapan pemerintah hanya melihat tapi tak mendengar? Dan sampai berapa lama lagi kami harus menikmati jalan rusak yang sudah 15 tahun seperti ini?